ketika itu sudah bau langit. Sejak itulah nama desa itu menjadi Sibolangit. Kampung ini lebih dahulu adalah Warga Ketaran. Dia bernama Desa Ketaran yang membuka perkampungan ini. Kampung ini berusia 250 tahun dan saat ini adalah generasi ke-7. Manu adakah indah bulan Arsenasa kau berjumpa bagaimana maka melihat ukur kami kerana jumpa sekalian kita bahas pesta indah ulih-ulih kita tanya kamu melihat ukur ucapan kita Pancasila memang kita rasa menjual-jual melihat ukur man kejar kerana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Hostel, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bupati Gersila, Bapak Dr. Haji Asrudin Damroni, MKD SDPD. Yang kami hormati para pimpinan OPD yang berhadir pada siang berbahagia, Camat Sibolangit beserta jajaran dan tokoh bincang, kepala desa Sibolangit, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin yang kami hormati.
Bapak Bupati, Bupati Kabupaten Deli Serdang, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Sibolangit, dan tidak kami sebut satu persatu semua instansi yang berdomisili di wilayah Desa Sibolangit dan dari kabupaten. Yang kami sayangi adalah warga masyarakat Desa Sibolangit, di mana pada saat ini karena kejelian Bapak Kepala Desa kita, sehingga dapat kita berkumpul dan dapat menghadirkan Bapak Bupati berserta staf dan jajarannya. Dalam hal ini kami sebagai tokoh masyarakat, termasuk yang berdiri ini adalah generasi ke-6 yang membentuk Desa Sibolangit Marga Ketaren. Jadi kepada kita semua masyarakat Sibolangit, alangkah sangat banyak kita mengucapkan terima kasih kepada Samiranta Ketaren. Walaupun dia Marga Ketaren, saya pun lebih kurang ada 20 tahun menjabat sebagai kepala desa Sibolangit. Mulai dari Bapak Bupati Wasiman Memaran, Pak Amri Tambunan, dan Ashari. Saya pun gak mampu seperti Pak Samiranta Ketaren ini. Dari dalam hal ini kita warga masyarakat Sibolangit, marilah kita saling mendukung untuk mewujudkan Sibolangit maju. Baru ke Deli Serdang lebih maju. Dari dalam hal ini, di mana lebih kurangnya kami buat kepada kita sekalian, kita semuanya, tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau ada pun kata-kata yang enggak menurut hati bapak-bapak dan ibu-ibu, kami tokoh masyarakat minta maaf kepada kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama dulu puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas ridho yang pasti dapat kita berkumpul di Jambur Perjuangan Desa Sibolangit ini. Yang kami hormati Bupati Deli Serdang, Bapak Dr. Asridin Tambunan, terima kasih atas kehadirannya Pak. Begitu juga yang kami hormati para OPD Kabupaten Deli Serdang, para dinas yang telah dapat menyempatkan waktu ke desa kami, Desa Sibolangit. Begitu juga yang kami hormati Bapak Camat, begitu juga dengan Muspika Kecamatan Sibolangit yang telah dapat hadir pada siang yang berbahagia ini. Dan begitu juga yang kami hormati seluruh tokoh agama, baik dari yang mewakili dari Modramen GBKP. Terima kasih Pak atas kehadirannya pada siang ini. Begitu juga dengan kehadiran dari seluruh dinas instansi, begitu juga dengan dari sekolah-sekolah yang ada di Desa Sibolangit. Terima kasih juga dan tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini. Jadi di sini kami atas nama pemerintahan Desa Sibolangit mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran seluruhnya yang tidak dapat kami sebut satu persatu pada siang hari ini dalam rangka perayaan Pesta Budaya Buah dan Hari Jadi Desa Sibolangit yang ke-245 tahun 2025. Jadi perlu kami sampaikan kepada Bapak Bupati
Ini yang kedua acara yang kami laksanakan di Desa Sibolangit. Adapun kegiatan ini kami laksanakan awalnya berdasarkan Desa Sibolangit yang terletak di antara satu desa di 30 desa sekecamatan Sibolangit yang terletak di jalan-jalan Jamin Ginting, kilometer 39 Desa Sibolangit, memiliki dua dusun dan dengan jumlah penduduk 248 KK dengan luas wilayah 425 hektar. Jadi dengan luas yang kami miliki ini ada sebagian yang telah diambil oleh dinas telah diambil oleh Cagar Alam 120 hektar. Jadi begitu juga dengan sebelah timur desa ini tidak lagi memiliki akses jalan, ada 100-an hektar. Jadi makanya tahun 2022 dulu timbullah kami masyarakat bersama pemerintahan desa, apa yang bisa dibuat desa ini, karena desa ini dikelilingi oleh jurang dan luasnya pun tidak banyak, hanya tinggal bisa yang dipakai dari luas untuk tanam-menanam lebih kurang 200 hektar. Jadi dengan demikian kami masyarakat bersama pemerintahan desa dengan tokoh-tokoh masyarakat juga berusaha bagaimana untuk meraih desa wisata, karena desa ini dikelilingi oleh jurang. Kalau kami lihat di Medan sana, masyarakat banyak yang ke atas ini untuk mencari jurang. Kenapa jurang kami banyak, Pak? Kenapa nggak bisa digunakan? Inilah sekarang yang kami gulumuli sama masyarakat Desa Sibolangit. Bagaimana caranya menjual jurang kami yang ada di Desa Sibolangit ini, di samping wisata, berperan pertaniannya, berperan semua dinas-dinas yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang kami harapkan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, untuk jalan di pinggir jurang ini, untuk ada sekarang pada saat ini ada 4 sampai 4,5 kilo, 2 sampai 4 meter. Kami masyarakat bersama pemerintahan desa udah siap membebaskan, Pak, supaya bisa dibangun untuk jalan akses untuk Desa Sibolangit. Inilah yang kami harapkan. Tambahannya, Pak, seperti yang kami sampaikan tadi, karena desa kami ini dulunya dikenal dengan Desa Durian Manggis. Sekarang duriannya udah kurang, Pak. Jadi bagaimana untuk makanya melaksanakan supaya di acara pesta budaya buah ini terangkat budayanya, terangkat buahnya kembali untuk menggali potensi-potensi yang ada di Desa Sibolangit menuju desa wisata. Itulah yang kami harapkan saat ini di Desa Sibolangit. Dengan demikian kepada Bapak Bupati pada hari ini, kami atas nama masyarakat Desa Sibolangit sangat berbangga hati sekali, Pak, bisa Bapak hadir ke tempat ini. Bagaimana keadaan kami saat ini dengan Desa Sibolangit. Tambahannya, Pak, bahwa yang kami ajukan dulu sebagai desa wisata desa ini adalah ada juga desa ini memiliki desa religi atas misioner pertama GBKP, di sini makamnya, Pak. Hadir pada saat ini, ada juga dari Madraman GBKP hadir pada saat ini, Pak. Jadi begitu juga dengan Tangga Seribu, Pemandian Alam Ketaren, Pasar Kuda, Uruk Sikuda-Kuda. Kalau Uruk Sikuda-Kuda ini dulu, Pak, tahun 1780, inilah pertama desa ini dipanteki marga Ketaren, kakek dari bapak ini. Jadi itu makanya sekarang ini 245 tahun saat ini, Pak. Jadi tahun 1780 dulu pertama marga Ketaren yang datang dari Desa Raya Brastagi kemari, Pak. Inilah opung bapak ini yang pertama membuka desa ini. Jadi desa ini dulu dibuka pertamanya di Pengadapan. Inilah lanjutan Tangga Seribu tadi yang jalannya kita tadi, Pak. Jadi itulah dibuka dulu desa ini. Jadi berapa tahun kemudian itu maka dibuka kembali desa Sibolangit ini. Inilah sejarah kampung ini 245 tahun dulu. Bapak ini adalah keturunan yang ke-6 saat ini. Jadi demikian yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi pada seluruh Bapak OPD juga dari Kabupaten Deli Serdang, begitu juga dari Bapak Camat yang telah banyak membimbing kami. Dan dari sini, paling ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mejuah-juah man Batakrina. Bujur.
dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Shalom. Horas. Maju-maju. Yang terhormat para pimpinan perangkat daerah yang hadir. Bu Mary nggak ikut tadi ya? Bu Mary Setepu nggak ikut? Nggak ikut ya? Para Bapak Camat Sibolangit, Bapak Esron Tegirsang, beserta seluruh jajaran Forkopimda. Ini ada Pak Poniman, ini tetangga saya nih, dan rambil saya dulu nih waktu di Pakam. Bapak Kepala Desa Sibolangit, Bapak Samirata Ketaren, beserta Bapak Ketaren. Kalau nggak ada istilahnya bekas kepala desa, tetap kepala desa Pak. Walaupun udah nggak kepala desa, tapi kena 20 tahun jadi kepala desa, tetap kepala desa. Hadir juga hari ini dari Pore yang mewakili Polsek ya. Dari Ketua KONI, Abang Dedison, seluruh tokoh masyarakat, dan yang paling saya banggakan tentunya seluruh para undangan yang hadir, terkhususnya anak-anak saya. Dari SD berapa ini? Dari berapa? 10, 33. Kepala sekolahnya mana ini? Pandai Ibu ngajarkan ya berarti. Baik. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir kemari. Oh Bapak Kua tadi ya, Pak Kua ya. Pak Kuanya nampaknya baru pindah dari Percut ya. Berarti kayaknya udah lama nggak kena visi misi Bupati ini. Masih pakai yang Pak Asari punya berarti. Rukun dalam kebinekaan, nggak apa-apa. Terlalu lama gitu ya. Oh ya. Atau karena masih jet lag pindah dari pantai ke gunung. Enggak. Silakan Pak, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Desa Sibolangit Pak Kades yang telah merayakan hari jadinya yang ke-245. Jadi Desa Sibolangit ini udah jauh lebih tua dari Indonesia sendiri dan jauh lebih tua dari Kabupaten Deli Serdang ya. Tapi dengan 245 tahun, tentu kita harapkan tahun ke-246 nanti Pak Kades, ini betul-betul desa yang udah ada perubahannya. Saya bangga tadi dengar anak-anak nyanyikan Indonesia Raya sama Mars Deli Serdang. Bagus kepala sekolahnya. Kalau tadi enggak, pas diberhentikan kayak di Percut. Itu berapa orang anak-anak ini, Bu Kepsek? Yang hadir berapa orang nih? 26 saya belikan baju olahraganya. Siapa yang mewakili ini? Catat dulu apa Pak Tito. 26 yang ini beli baju olahraganya, tanya sama Bu kepala sekolahnya. Kalau Ibu mau apa Bu? Ibu nggak mau minta sesuatu nggak? Gini Pak, ini kan sekolah kita kan sekolah kecil Pak. Jumlah siswanya 26 orang memang Pak. Jadi karena semuanya orang tua juga, kepala desanya juga kemarin kan ada mau di regrouping sekolah kita, itu permintaan Pak, tolong jangan di regrouping Pak, karena kasihan Pak siswa kita Pak. Di sini sekolah yang paling dekat swasta Pak, nanti bayarkan, kasihan, itu aja Pak permintaan Pak. Baguslah. Pikir tadi mau minta pindah Ibu itu. Dan Ya. satu lagi Pak kalau boleh ya Pak ya. Ini saya dikasih jujur sekali Pak. langsung minta double dia.
Setiap lagu Indonesia Raya dan Mars Deli Serdang jam 10 Pak, kami manual Pak, kalau boleh kami minta speaker Pak, kalau boleh. Kalau boleh Pak. Udah macam wirid sama partangyanan nih. Gak apa-apa, saya kasih Bu speaker ya. Makasih Pak. Ya saya bangga sama anak-anak itu menyanyikan Indonesia Raya tegak, habis itu bangga sama daerahnya. Ya kalau regrouping nggak jadi Bu. Tadi karena saya sebelum dari sini ke desa Sasabulan ya, Sasabulan. Di sana pun muridnya cuma 34 Pak. Anak kelas 4-nya satu kelas cuma 4 orang. Udah bukan macam sekolah, udah macam private aja, les pribadi dia. Tapi itu saya minta tadi jumlah gurunya dikurangi. Berapa guru kita berapa Bu? Jangan kebanyakan tuh Bu, ya kebanyakan. Nanti kita sistemnya sekarang satu guru 34 JP Bu ya. Jangan lagi banyak-banyak. Ya. Biar lebih fokus. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kehadiran saya kemari harusnya tahun lalu, kata Pak Camat. Ya saat saya kampanye lah tahun lalu. Cuman karena padatnya jadwal waktu itu, dan ini beruntung juga Bapak Ibu, gak ikut saya kampanye tahun lalu kemari, ternyata saya hadir kemari jadi bupatinya langsung hari ini. Kan milih semua semalam ini kan. Jadi kedatangan saya ke Sipolangit ini selain untuk melihat bagaimana keadaan langsung Kecamatan Sipolangit, terkhususnya beberapa desa. Tapi hari ini saya mencanangkan bahwa Sipolangit ini menjadi kawasan pertanian khusus cabainya Kabupaten Deli Serdang. Dan kalau kita sudah mencanangkan ini menjadi kawasan untuk cabai, nanti alokasi anggaran baik dari kabupaten dan anggaran dari desa kita selaraskan untuk menanam cabai beramai-ramai di Sipolangit ini. Dan ini tolong nanti Bu Kadis, ini dibuat roadmap-nya. Ya. Tidak hanya itu, kita juga berharap Sipolangit ini sesuai dengan harapan Pak Kades tadi, Pak Ketaren, tidak hanya Sipolangit, tapi kita jadikan Sipolangit dan STM biru-biru menjadi dua kecamatan wisata di Kabupaten Deli Serdang ini. Untuk itu nanti untuk 2026 kita akan menganggarkan khusus ya Pak Janso, Pak Rahmat, terkait pembangunan infrastruktur yang mendukung potensi wisata yang ada di dua kecamatan ini. Ya Pak Yudi ya, dibuat roadmap-nya. Ya, tadi kalau Pak Kades bilang mau jual jurang ya, itu udah betul. Orang jauh-jauh ke Amerika sana, nengok Niagara cuma nengok jurang aja dia, sama air terjun. Di sini udah ada jurang ya, nggak terjual dia. Dan saya harapkan ini tahun depan kedatangan saya kemari, ya di 246 tahun nanti desanya Pak Ketaren. Kalau Sipolangit tahun depan berapa tahun Pak Camat? Oh nggak ada ya. Tahun depan kita datang kemari, sebelum kita melakukan seremonial seperti ini, kita akan tracking semua tempat-tempat yang memang sudah kita bangun menjadi desa wisata itu. Tentu ini harapannya akan mendongkrak potensi ekonomi, tidak hanya untuk Kecamatan Sipolangit dan Biru-Biru, tapi juga mendongkrak ekonomi Kabupaten Deli Serdang secara umumnya. Dan saya berharap untuk menuju kecamatan wisata, itu tidak hanya pembangunan infrastruktur yang bisa kita kerjakan, tapi budayanya
Pak Kades, budaya masyarakatnya untuk menerima orang haruslah dibangun menjadi budaya yang bersahabat. Secara jujur nggak kalah Provinsi Sumatera Utara ini dengan Bali. Malah lebih banyak yang lebih indah di Sumatera Utara ini dibandingkan Bali. Tapi kenapa kita kalah jauh dari Bali? Karena pola masyarakat kita di sini masih pola masyarakat yang tidak terbuka terhadap kehadiran para turis baik lokal ataupun mancanegara. Kita masih berharap kalau bisa untung 10.000, kenapa untung 1.000? Kalau bisa dipungut, kenapa enggak dipungut? Kalau bisa dipersulit, kenapa mesti dipermudah? Nah, ini nanti tanggung jawab tidak Pak Camat, tanggung jawab seluruh kepala desa, tokoh masyarakat, para pemuka agama, bagaimana mengajarkan agar masyarakat ini bisa terbuka terhadap kehadiran para wisatawan luar. Karena tanpa hal itu Bapak Ibu, 245 tahun sekarang kali 2, 400 berapa tahun tuh? 490 tahun, nanti gini-gini juga ini. Tapi kalau kita sudah membuka diri, gak sampai 5 tahun, perubahan ini akan lebih terasa. Karena pernah gak buka medsos 1-2 bulan yang lalu? Ada yang pernah buka medsos 1-2 bulan yang lalu terkait turis di sini? Di mana tuh? Turis di mana waktu itu tuh? Di Dua Rasa. Di istilahnya kalau orang kita ini dipalak lah mereka. Disuruh bayar. Di pintu gerbang suruh bayar. Di tengah jalan suruh bayar. Sampai dalam lagi suruh bayar. Cukup 1 kali itu aja nanti orang datang, habis itu malas dia. Nanti tolong desa-desanya Pak Camat diatur, kalau untuk desa wisata dibuat aja, dikelola BUMDes masing-masing. Ya Bu Nita ya, nah, dikelola BUMDesnya 1 lokasi, 1 tempat, dan tidak ada lagi kutipan liar di dalamnya. Begitu juga dengan di tempat-tempat jualan di dalamnya. Silakan, itu bisa dikelola BUMDes semuanya. Badan usaha milik desa. Cuman permasalahan kita ini sekarang, mau BUMDes, mau koperasi, mau apapun namanya, selalu namanya KUD Bapak Ibu. Tahu KUD? Ketua untung duluan. Jadi jangan KUD, ketua untung duluan. Anggota senang dulu, baru ketuanya bisa nyaman terakhir. Nah, itu dirubah polanya. Jangan bosnya duluan yang nyaman, anggota dulu nyaman, baru bisa usaha itu berjalan. Sama kayak ibu kepala sekolah tadi, kan gak nyaman dia awalnya. Tapi karena dibagusinya anak-anaknya, terakhir dia sendiri pun nyaman dapat speaker dia. Ya, mengajarkan anak-anak nyanyi lagu Marcel Sedang itu bukan gampang, betul ya? Kalau nggak tiap hari diajarkan, itu sulit. Berarti ibu ini tiap hari atau selama seminggu ini tiap hari dilatih? Enggak ya? Enggak kan? Hal-hal yang biasa kita kerjakan, itulah yang akan menjadi budaya. Hal-hal yang ringan kita kerjakan, yang tanpa paksaan, itulah menjadi kebiasaan habituasi kita. Itu yang saya minta Sibolangit ini menjadi trendsetternya untuk itu Pak Camat. Dan terkait dengan beberapa lokasi memang kita udah ada tadi rencana mau buat tempat dagangan ya Pak Camat ya. Cuman belum ada keputusan ya soal tanahnya ya. Cuma nanti ke depannya saya mimpi semua hasil buminya Sibolangit ini bisa dibuat satu tempat
penjualan khusus paket hasil buminya Sibolangit ini. Jadi orang kemarin itu udah tahu dia mau beli apa. Apakah dia mau beli cabai, apakah dia mau beli salak, apakah dia mau beli durian, apakah dia mau beli apa lagi tadi? Langsat. Ya. Atau manggis. Jadi jangan lagi ada orang Medan kemari nyarinya anggur. Karena di sini nggak, karena ada jual anggur. Nah, itu yang harus nanti Dinas Pertaniannya mengawasi. Kasih bibitnya seperti itu. Jangan orang luar, kalau sama kayak Binjai. Orang taunya Binjai itu kota rambutan. Walaupun rambutannya agak payah sekarang. Sama kayak di sini Pak Kades. Agak trek juga rambutan di Binjai sana. Ya. Salah urus juga. Jadi ini ke depan kita harapkan Sibolangit itu nanti menjual komoditasnya. Karena saya tadi bingung, ini saya bilang sama Pak Camat, tapinya enak nih Pak Camat. Iya Pak, ini hasil buatan sini, nggak mungkin. Saya bilang. Karena nggak ada tanaman ubi saya lihat tadi di sini, nggak ada ubi yang ditanam di sini. Kok ada jual tape ubi? Saya bilang, Pak, tapenya beli dari luar katanya. Kan sedih kita gitu. Habis itu saya tanya, ini jeruk dari mana? Dari Karo juga Pak. Jangan, lain kali ke depan kalau acara-acara yang melibatkan daerah, nanti ya Bu PMD, yang dipampangkan di depan itu yang ada di daerahnya aja. Gak usah bangga ya, kalaupun nggak mesti semua makan jeruk. Nah, biar aja kita kalau mau jeruk ke Karo sana kita. Nah, tapi kalau kita mau ke Sibolangit, ya makannya ya langsat sama durian lah, kan gitu kan. Nah, itulah harapan ke depannya. Bangga terhadap hasil produk daerahnya sendiri. Dan ini kita harapkan nanti menjadi salah satu yang bisa kita dapati di tahun-tahun mendatang. Semoga tidak sampai 5 tahun, 1-2 tahun ke depan perubahan ini bisa terlaksana dengan baik di Sibolangit ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, karena walaupun ini daerah kita Karo, tapi Deli Serdang ini masih juga daerah Melayu. Kita tutuplah dengan pantunnya Pak Camat, Pak Kades ya. Ke sungai dua rasa, minum kopi pahit. Terdengar alunan musik bertalu-talu. Selamat hari jadi Gesap Kecamatan Sibolangit, semakin bersatu dan makmur selalu. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potongan nasi tumpeng pertama diberikan kepada Bupati Deli Serdang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita berharap apa yang dilakukan hari ini, yaitu acara pesta budaya buah dan hari jadi Desa Sibolangit, kelak pada tahun-tahun yang akan datang menjadi sebuah tradisi. Dan tentunya kita berharap Desa Sibolangit ke depannya menjadi desa yang makmur, maju dan sejahtera.
Baik hadirin yang berbahagia, satu penampilan Pancasila dari anak desa Sibolangit. Pikar Karo.
atas terlaksananya Pesta Budaya Buah dan Hari Jadi Desa Sibolangit ke-245. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi saya bisa berdiri di hadapan Bapak dan Ibu dan seluruh hadirin untuk berbicara mengenai persona pariwisata Sibolangit. Sebuah mutiara tersembunyi di kaki Gunung Sinabung, Sumatera Utara. Sibolangit bukan hanya sekedar nama, melainkan destinasi yang menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Mulai dari hutan yang asri, air terjun yang mempesona, hingga udara sejuk yang menenangkan. Potensi ini adalah aset berharga yang harus kita jaga dan kembangkan bersama. Sebagai Putri Pariwisata Sumatera Utara 2025 dari Yayasan Didi Organization, saya memiliki visi untuk menjadikan Sibolangit sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Sarannya adalah dengan mempromosikan pariwisata berbasis alam dan budaya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Mari kita bersama-sama bersinergi dari pemerintah hingga masyarakat untuk mengembangkan infrastruktur, menciptakan paket wisata yang menarik, serta melestarikan kearifan lokal yang menjadi daya tarik utama Sibolangit. Terakhir, saya mohon doa restu dan dukungan dari seluruh masyarakat Sumatera Utara, karena di bulan Oktober ini saya akan mewakili Sumatera Utara dalam ajang pemilihan Putri Remaja Indonesia. Dukungan Bapak dan Ibu adalah kekuatan bagi saya untuk mengharumkan nama Sumatera Utara di kancah nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan ucapkan Buju Melala menjua-jua kita kerina. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Sinta Angelina Tarigan, Putri Batik Cili Indonesia tahun 2024. Bagaimana sih rasanya menjadi pemenang? Advokasi saya adalah membatik dengan tekad. Saya belajar membatik dan mengajari adik-adik di Sumatera Utara caranya membatik. Motivasi dari saya adalah, percayalah bahwa usaha tidak mengkhianati hasil, dan tetaplah menjadi diri sendiri. Saya Sinta mengucapkan selamat hari jadi Desa Sibolangit ke-245. Terima kasih. Menjua-jua, man banta kerina, bujur.